Hukum rimba di kehidupan, siapa bilang tidak ada? Siapa bilang hukum rimba hanya ada di hutan atau di alam liar? Di kehidupan ini sangat dan ada hukum rimba. Semua orang setuju bahwa kita manusia makhluk yang sempurna daripada makhluk yang lainnya. Khususnya dengan hewan, kita jauh lebih cerdas dari mereka. Tapi percaya atau tidak, kita manusia bisa jauh lebih kejam dari hewan buas sekalipun. Mari kita bahas tentang hukum rimba di kehidupan ini. Kita semua tahu hukum rimba hanya berlaku dan ada di hutan dan atau di alam liar. Siapa yang kuat, dia akan menang. Siapa yang cepat, dia yang akan menang. Siapa yang besar dan kuat, dia yang akan menang. Coba pikirkan, apa bedanya dengan hidup ini? Siapa yang punya kuasa, dia yang memimpin segalanya. Siapa yang punya uang, dia sudah pasti yang akan menang. Hidup di dunia ini tak selamanya mudah dan menyenangkan. Malah kehidupan di dunia ini seringkali dinilai sangat kejam. Dalam hidup tak selamanya kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Terkadang kita justru berjumpa dengan orang yang buruk yang membuat hidup kita makin sulit dan makin bermasalah. Ketika hukum rimba dinyatakan berlaku, maka yang lemah, yang kecil, yang kalah akan tersingkirkan dan dibuang begitu saja. Dan faktanya memang seperti itu. Di kehidupan ini, orang yang miskin, orang kecil, orang yang lemah akan tergerus dan tersingkirkan, baik dari sosial atau keadilan. Hukum rimba dalam kehidupan kita memang tidak terlihat jelas dan terpampang begitu saja. Tidak. Tapi hukum itu memang ada. Seperti contohnya dalam bisnis pun. Dalam bisnis contohnya, kapitalislah bukti bahwa siapa yang punya uang, dia akan berkuasa. Dalam politik, siapa yang berkuasa, dia yang akan mendapat segalanya. Jabatankah, uang, popularitas, hingga jaminan. Dalam hukum keadilan pun sama. Tidak jarang orang kaya, orang yang memiliki kuasa, itu kebal terhadap hukum. Tapi orang kecil, orang miskin, bisa dengan mudah dicari kesalahan dan hukumnya. Hingga puncaknya, jika manusia merasa lebih kuat dan kuasa dari seseorang atau dari kelompok, tidak jarang nyawa akan menjadi taruhan atau sebatas permainan. Jadi, apa bedanya hukum rimba di alam dengan di kehidupan kita? Hukum rimba kerap digambarkan sebagai hukum yang tanpa aturan, yang seolah tak adil dalam logika berpikir manusia. Namun, tidak begitu bagi filsuf klasik Aristoteles. Menurut dia, manusia sebenarnya memiliki nafsu layaknya binatang buas. Hanya saja, posisinya lebih mulia. Oleh karena itu, manusia mampu membuat hukum yang mengatur perilaku dalam memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sebab sebijaksana apapun manusia, ketika ia menjadi pemimpin yang berkuasa, maka nafsunya sebagai binatang buas tetap melekat pada dirinya. Walau manusia memiliki hukum, namun dalam kenyataannya, hukum rimba tetap ada di setiap sektor kehidupan kita, baik dari ekonomi, sosial, apalagi politik. Maraknya oligarki menjadi bukti atas berlakunya hukum rimba di kehidupan ini. Apa bedanya kita dengan hewan? Hewan menggunakan nafsunya untuk mendapatkan makanan hingga wilayah kekuasaan. Ironisnya, manusia juga melakukan hal seperti itu, bahkan lebih. Coba lihat, tidak ada alasan apapun sejauh ini seseorang korupsi kalau bukan tentang nafsu. Pembunuhan hingga perampasan hak orang lain itu tidak lain dikarenakan oleh nafsu. Dan disinilah seseorang bisa lebih kejam dari binatang buas sekalipun.
Bayangkan saja, hewan buas pun sekalipun jika sudah puas dan kenyang, dia akan diam dan tidak berburu lagi. Tapi kita manusia lebih dari itu. Coba lihat koruptor contohnya. Mereka sudah kaya, harta melimpah, bahkan gaji pun sudah terjamin. Tapi betapa anehnya, tetap saja mereka tidak ada puasnya, selalu serakah dan terus ingin memiliki hal yang jauh lebih lagi, sekalipun itu milik orang lain. Para kapitalis pun sama saja. Mereka terus merasa lapar dan haus akan uang dan materi, terus-menerus mencetak mesin uang, hingga merugikan orang lain, bahkan mengabaikan nyawa orang lain. Jika kita pikir kembali, sepertinya selain nafsu, tidak ada jawaban lain untuk pertanyaan kenapa orang kaya terus ingin menjadi kaya, padahal mereka sudah hidup jauh lebih dari kata cukup. Hasilnya, pertambangan, pabrik-pabrik, tidak jarang adanya hal itu merugikan orang yang ada di sekitarnya. Dan karena uang sudah berbicara, rasa kemanusiaan pun tidak ada lagi. Yang ada adalah rasa buas. Belum lagi para serial killer, pedofil, germo, mafia, dan lain-lain. Sebenarnya merekalah para hewan buas sesungguhnya di tanah kehidupan ini. Tidak salah jika kita ingin kaya dan terus bertambah kaya, bergelimangan harta dan kekuasaan. Yang salah adalah menggunakan cara yang merugikan orang lain. Sekalipun kita tidak seperti itu, seseorang yang sudah memiliki posisi, jabatan, kekayaan, dan apapun itu, ketika mereka lihat orang kecil, lemah, dan susah, di mata mereka hanya ada satu yang terpikir, yaitu sumber uang. Karena tidak sedikit orang kecil yang dijadikan ladang bisnis, entah itu dengan cara memperdaya atau merampas hak milik mereka. Dalam pemilu contohnya, kita tahu sendiri, orang kecil hanya dimanfaatkan suaranya saja. Sampai kapanpun, hukum rimba akan selalu ada. Yang membedakan hanya cara dan bentuknya saja. Layaknya dalam kehidupan rimba sesungguhnya, ada banyak hewan-hewan lemah yang sering dijadikan mangsa oleh para predator. Tapi kita tidak mungkin menyalahkan hewan-hewan lemah itu atau melatihnya menjadi hewan buas, karena itu tidak mungkin dan tidak akan bisa. Tapi satu hal yang membedakan kita dengan hewan adalah, seterpuruk apapun kita, semiskin apapun kita, selemah apapun kita, itu semua bisa kita ubah. Hewan yang dilahirkan menjadi zebra, sampai mati pun dia akan menjadi zebra. Tapi kita manusia, mau dilahir dari keluarga miskin atau kaya, belum tentu kita mati dalam keadaan seperti kita dilahirkan. Satu-satunya yang bisa melawan hukum rimba ini adalah, yaitu diri kita sendiri. Tapi ingat, banyak orang yang ingin melawan hukum rimba, dari yang lemah, miskin, dan susah, tapi kini malah jadi bagian dari itu. Yang awalnya ingin melawan hukum rimba, malah jadi pelaku hukum rimba. Karena memang manusia hakikatnya adalah binatang buas bagi manusia lainnya. Pesan dari saya adalah, hukum rimba di kehidupan ini tidak melihat siapa teman, siapa lawan. Yang ada adalah kepentingan dan kebutuhan.